Dokter abadi luar biasa perkotaan. Bab 101, masing-masing dengan rencananya sendiri. Sisi utara dinding lembah itu sangat halus seolah-olah telah diiris dengan pisau, hampir vertikal dengan sudut hampir 90 derajat. Tepat di atas tanah di dasar tebing, terdapat sebuah gua dengan tinggi sekitar 10 kaki dan lebar 20 kaki. Dari kejauhan, tampak dalam dan gelap gulita, kedalamannya tidak diketahui. Harta karun seorang seniman bela diri tingkat surga terletak di dalam gua itu. Berdiri di punggung bukit selatan lembah, seorang murid kuil King Cheng yang berusia awal 30-an telah mengangkat pedang puncak hijau sepanjang 3 kaki miliknya, menunjuk ke arah gua dan dengan lantang menyatakan. Setelah mendengar kata-kata murid King Cheng, semua pendekar bela diri lainnya menjadi bersemangat, dan segera mendekati gua di bawah pimpinan tetua sekte masing-masing. Semuanya, hati-hati, di dalam gua, ada kera roh yang menjaga sisa-sisa tubuh seniman bela diri tingkat surga itu. Murid King Cheng itu meneriakkan peringatan. Kera roh itu tingginya hampir 2 meter, sangat kuat, dan sangat ganas. Terakhir kali Adik Li dan aku memasuki gua secara tidak sengaja, kami bertarung dengan kera roh. Adik Li tercabik-cabik oleh kekuatan brutalnya, dan jika aku tidak bereaksi cepat, aku juga akan kehilangan nyawaku. Kali ini, apapun yang terjadi, kita harus membunuh kera roh itu untuk membalaskan dendam Adik Li. Taois Dongsuan, apakah kera roh itu benar-benar memiliki kekuatan seorang seniman bela diri tingkat mendalam? Meskipun mereka telah diberi pengarahan tentang kekuatan kera roh sebelum datang ke Gunung Fuhu, Biksu Shaolin Yuanqi tetap bertanya lagi. Taois Dongsuan adalah seorang seniman bela diri tingkat kuning peringkat tinggi, dengan senioritas yang cukup besar di dalam kuil King Cheng. Mendengar pertanyaan itu, dia menjawab, jika Guru Yuanqi tidak mempercayai kata-kata saya, silakan saja Anda menantang kera roh itu sendiri. Yuanqi melantunkan mantra Buddha, tongkat zennya membentur tanah dengan keras, suaranya yang dalam berkata, jika ternyata seperti yang kau katakan, kera roh itu memang makhluk langka. Akan lebih baik jika kita bisa menjinakkannya, tetapi jika terbukti terlalu ganas, meskipun Buddhisme mengajarkan welas asih, biksu ini mungkin tidak punya pilihan selain mengambil nyawa. Yuanqi berbicara dengan penuh semangat, penampilannya bermartabat dan mengesankan, memancarkan aura otoritas yang melekat. Guru Yuanqi, kera roh itu mencabik-cabik seorang murid dari kuil King Cheng kita, jelas sekali dia adalah binatang buas dan brutal. Selain itu, kekuatannya setara dengan seniman bela diri tingkat mendalam, menjadikannya lawan yang tangguh bagi kita. Jadi, jika terjadi konflik, kita sama sekali tidak boleh menyimpan sedikit pun rasa belas kasihan. Pembicara tersebut adalah Taois King Su, pemimpin delegasi kuil King Cheng. Taois King Su, yang berusia sekitar 50 tahun, memiliki tubuh kurus dengan rambut dan janggut setengah putih, menampilkan citra makhluk surgawi. Taois King Su, paman sekaligus guru dari Taois Dongsuan dan adik dari kepala kuil Taois King Ling dari kuil King Cheng, memiliki kekuatan seorang seniman bela diri tingkat mendalam tahap awal. Sementara murid-murid kuil King Cheng lainnya semuanya memegang pedang puncak hijau sepanjang 3 kaki, hanya Taois King Su yang memegang cambuk ekor kuda di tangannya. Taois Dongsuan, karena Anda cukup mengenal gua itu dan kera roh, bolehkah saya meminta bantuan Anda untuk memancingnya keluar? Kemudian, kita semua bisa bekerja sama untuk membasminya. Bagaimana menurutmu? Pembicara itu adalah Wen Xiangrong, pemimpin dari faksi Menara Hujan Berkabut. Wen Xiangrong, yang tampak berusia sekitar 40-an, mengenakan setelan tang berwarna putih dan memegang kipas lipat. Rambutnya disisir rapi, memberikan kesan keanggunan yang lembut dan berwawasan luas. Wen Xiangrong, seperti Yuanqi dari Shaolin, King Su dari kuil King Cheng, dan Bian Siki dari lembah segala obat, memiliki kekuatan yang serupa, semuanya merupakan seniman bela diri tingkat mendalam tahap awal, dan termasuk di antara beberapa tokoh kuat teratas di sekte masing-masing. Jika Yuanqi dan King Su masing-masing mempraktikkan Buddhisme dan seni bela diri Taoisme, maka Wen Xiangrong, yang berasal dari Menara Hujan Berkabut di Jiangnan, mengkultivasi seni bela diri Konfusianisme yang dikenal karena gayanya yang mengalir bebas dan elegan. Jika kamu ingin pergi, pergilah. Taois Dongsuan menatap Wen Xiangrong dengan kesal, lalu menjawab dengan nada menghina, makhluk berambut putih itu terlalu berbahaya, aku tidak akan mempertaruhkan nyawaku. Wen Xiangrong tidak tersinggung, melainkan hanya tersenyum dan berkata, kalau begitu, mari kita semua bergerak maju bersama dan memaksanya keluar. Lebih dari 100 murid dari 4 sekte utama mengangguk serempak dan, di bawah bimbingan para senior mereka, dengan hati-hati mendekati pintu masuk gua di sisi utara lembah. Setelah memasuki lembah, Fang Bai dengan cepat bersembunyi di sisi barat di antara vegetasi yang lebat dan rimbun, mengamati dengan saksama pergerakan para murid Shaolin, kuil King Cheng, Menara Hujan Berkabut, dan lembah segala obat. Meskipun Fang Bai juga tergoda oleh harta karun seniman bela diri tingkat surga, dia tidak terburu-buru untuk bertindak, bersiap menjadi belalang sembah yang mengintai jangkrik, tanpa menyadari burung oriole di belakangnya. Dari percakapan para murid dari keempat sekte tersebut, Fang Bai tahu bahwa meskipun mereka untuk sementara bersekutu, masing-masing memiliki perhitungan sendiri, dan kemungkinan besar mereka akan saling menyerang memperebutkan rampasan setelah membunuh kera roh yang menjaga jenazah seniman bela diri tingkat surga. Fang Bai berencana menunggu hingga pertarungan internal mereka menguras kekuatan mereka secara signifikan sebelum ia muncul untuk merebut harta karun itu, sehingga menghemat banyak tenaganya.
Dalam sekejap mata, lebih dari 100 murid dari 4 sekte telah sampai dalam jarak 10 meter dari pintu masuk gua, membentuk formasi seperti kipas di sekitarnya. Yuan Qi, King Su, Wen Xiangrong, dan Bian Siki, para ahli tingkat mendalam yang kuat dari 4 sekte, sangat waspada. Mereka mendengarkan dengan saksama dan mendapati bahwa gua itu sunyi, tanpa tanda-tanda napas atau detak jantung makhluk hidup apapun, yang menunjukkan bahwa tidak ada makhluk yang hadir. Mungkinkah kera roh itu tidak berada di dalam gua? Bian Siki, ketua tim Myriad Medicine Valley, berkata sambil mengerutkan kening. Bian Siki adalah seorang lelaki tua kurus kering yang hampir berusia 60 tahun, dengan wajah seperti monyet dan mata yang tajam. Ia mengenakan kemeja hijau, berjenggot seperti kambing, dan tubuhnya berbau rempah-rempah obat, yang dapat tercium dari kejauhan. Bian Siki membawa tas di punggungnya, yang isinya tidak diketahui, tetapi Fang Bai menduga bahwa tas itu kemungkinan berisi peralatan pengobatan tradisional sederhana seperti kotak akupuntur dan mungkin beberapa ramuan obat umum. Kemungkinan besar sudah keluar. Jika tidak, dengan kekuatan kera roh itu, ia pasti sudah mendeteksi kita mendekat sedekat ini sekarang. Wen Xiangrong membuka kipas lipatnya dengan suara desir, dan mengipas-ngipas dirinya dengan santai, sambil tersenyum saat berbicara. Beberapa murid dari keempat sekte melihat ini sebagai sebuah peluang dan, tanpa menunggu pemimpin mereka berbicara, perlahan-lahan bergerak menuju bagian dalam gua. Taois Dongsuan dari kuil King Cheng, yang telah menderita kerugian besar di tangan kera roh dan masih trauma, belum sepenuhnya pulih dari luka-lukanya. Seandainya bukan karena perintah guru kuilnya untuk memimpin jalan, dia tidak akan mau datang ke sini lagi. Melihat para murid dari kuil King Cheng juga mendekati gua, dia merasa ini tidak pantas. Dia membuka mulutnya untuk menghentikan mereka, tetapi setelah berpikir ulang, dia mempertimbangkan bahwa jika kera roh benar-benar tidak ada di dalam gua, bukankah mereka akan memberikan keuntungan besar kepada 3 sekte lainnya. Jadi, dia tetap diam. 2 seniman bela diri tingkat kuning dari masing-masing 4 sekte memasuki gua, sementara mereka yang berada di luar terus menatap pintu masuk gua dengan saksama. Dengan semangat yang membara, mereka siap berbondong-bondong masuk untuk berburu harta karun begitu ada konfirmasi bahwa tidak ada ancaman di dalam. Yang lain diam-diam berjaga-jaga terhadap murid-murid dari sekte lain, untuk berjaga-jaga jika mereka memutuskan untuk melancarkan serangan mendadak untuk membungkam mereka. Gedebuk-gedebuk, krek-krek, tiba-tiba, jeritan seekor kera yang marah terdengar dari dalam gua, diikuti oleh suara tendon yang putus dan tulang yang patah, serta jeritan melengking yang menggema dari dalam. Hampir 100 orang di luar terkejut. Mereka ingin bergegas masuk ke dalam gua untuk melihat apa yang telah terjadi, tetapi ragu-ragu, khawatir untuk terburu-buru masuk. Saat mereka ragu-ragu, benda-benda mulai dilemparkan keluar dari gua satu demi satu. Para murid yang berjaga di luar menghindar dengan panik, lalu melihat lebih dekat dan tanpa sadar menarik napas tajam karena terkejut. Bab 102, Tangan Hantu. Benda-benda yang dibuang adalah semua anggota tubuh dan lengan yang terputus dari para murid dari 4 sekte utama, dan bahkan sebuah kepala manusia. Kedelapan murid dari 4 sekte utama yang memasuki gua tersebut tidak ada yang selamat, dan semuanya dimutilasi, meninggal dengan kematian yang mengerikan. Ini seperti mengusik sarang lebah, hampir 100 ahli bela diri di luar gua diliputi kemarahan, masing-masing berteriak dengan marah ke arah gua, mengepalkan tinju mereka siap untuk masuk dan membalas dendam atas rekan-rekan mereka yang gugur. Fang Bai, yang bersembunyi tidak jauh di dalam hutan kecil, juga diam-diam merasa khawatir. Kedelapan seniman bela diri tingkat kuning itu telah tercabik-cabik dan terlempar keluar dalam sekejap mata. Jika ini memang perbuatan kera roh, maka terbukti bahwa apa yang dikatakan para pengikut dari 4 sekte utama itu benar, kera roh tidak hanya kuat, tetapi metodenya juga brutal. Hutan kecil tempat Fang Bai berada hanya berjarak 200 meter dari gua, yang tidak berada di luar jangkauan inderanya. Ketika 8 murid dari 4 sekte utama terbunuh, Fang Bai dapat merasakan aura ganas dan penuh kekerasan yang terpancar, dan setelah anggota tubuh mereka terlempar keluar dari gua, aura tersebut kembali tenang, hanya menyisakan samar-samar suara napas dan detak jantung. Hal ini menunjukkan bahwa kendali kera roh atas fungsi tubuhnya sendiri telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Dengan demikian, Fang Bai menyimpulkan bahwa kekuatan kera roh telah mencapai tingkat seniman bela diri tingkat mendalam dan sebanding dengan kekuatan sendiri, setara dengan seniman bela diri tingkat mendalam tingkat menengah. Fang Bai sangat memahami betapa menakutkannya seekor kera roh dengan kekuatan yang setara dengan seniman bela diri tingkat mendalam tingkat menengah dan sifat yang ganas. Meskipun keempat sekte utama memiliki lebih dari 100 orang, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh kera roh dan mendapatkan harta karun seorang seniman bela diri tingkat surga tanpa membayar harga yang mahal. Rupanya, tidak terburu-buru menunjukkan diri dan bertindak tergesa-gesa adalah keputusan yang sangat bijaksana. Fang Bai diam-diam merasa beruntung akan hal ini. Fang Bai berpikir bahwa meskipun dia telah bertindak, dia tidak dapat menjamin dengan pasti bahwa dia bisa membunuh kera roh itu. Namun, jika ia benar-benar harus melawan kera roh, dengan mengandalkan pengalaman tempurnya yang kaya dari kehidupan sebelumnya dan berbagai teknik pukulannya yang luas, Fang Bai yakin bahwa ia dapat mengalahkan kera roh. Yang dia perlukan hanyalah waktu. Lebih dari 100 ahli bela diri dari 4 sekte utama, yang berdiri di luar gua, berteriak dan menjerit. Meskipun semua ucapan mereka penuh emosi dan bersuara lantang,
tak seorang pun berani menerobos masuk ke dalam gua dan melawan kera roh. Setelah para ahli bela diri mengumpat di mulut gua untuk beberapa saat tanpa melihat kera roh muncul, mereka menjadi bosan dan mulai memikirkan cara lain untuk memaksa kera roh keluar dan membungkus serta membungkusnya. Beberapa ahli bela diri terus-menerus melemparkan batu dan benda-benda lain ke dalam gua, sementara yang lain membakar rumput kering dan kayu lalu melemparkannya ke dalam gua. Tetapi biasanya, begitu sesuatu dilemparkan ke dalam, benda itu langsung dilempar kembali keluar oleh kera roh. Para murid dari 4 sekte utama itu merasa marah dan cemas, namun tidak dapat memikirkan rencana yang baik. Tepat pada saat itu, seorang murid laki-laki muda dari lembah segala obat melangkah maju dari kerumunan dan berkata, "Berhentilah melempar barang sembarangan, biarkan aku mencoba." "Tangan hantu, apa yang bisa kamu lakukan?" Bian Siki, pemimpin lembah segala obat, tahu bahwa keponakannya masih muda, tetapi penuh dengan ide-ide licik, dan mau tak mau bertanya kepadanya. Murid yang dikenal sebagai tangan hantu tersenyum dan berkata, "Paman Bian, apakah paman lupa bahwa aku bisa mengendalikan lebah?" Mengendalikan dia, Bian Siki terkejut, hendak mengatakan apa yang bermaksud mengendalikan lebah, ketika sebuah ide muncul di kepalanya, dan dia tertawa terbahak-bahak. "Haha, aku tahu apa yang kau rencanakan sekarang, nak. Cepat gunakan trikmu, terserah kamu apakah kita bisa mengusir kera roh itu." Goshen mengeluarkan botol giok kecil dari tubuhnya, membuka penutupnya, dan aroma bunga yang harum langsung memenuhi udara, menyebar ke segala arah bersama semilir angin gunung. Sesaat kemudian, terdengar suara mendengung, para ahli bela diri di lembah itu memandang ke langit utara dan melihat awan gelap melayang ke arah mereka. Itu, saat ribuan lebah terbang dengan cepat di atas kepala, wajah para ahli bela diri di lembah itu sedikit berubah. Mereka tidak mengerti dari mana begitu banyak lebah itu berasal dan khawatir kawanan lebah itu akan menukik dan menyerang mereka. Dengan kekuatan mereka tidak takut pada sekitar 10 lebah, dan mereka dapat melebihi puluhan atau bahkan ratusan, tetapi serangan yang dilakukan oleh ribuan lebah tidak dapat ditangkis. Begitu Yuan sejati mereka habis, dan banyak orang mengkhawatirkan kerentanan itu, konsekuensinya sungguh tak terbayangkan. Akan menjadi bahan tertawaan jika seorang ahli bela diri yang terhormat disengat oleh sekelompok lebah, meninggalkan bekas merah besar di sekujur tubuhnya. Untungnya, kawanan serangga itu hanya berputar-putar di atas kepala Goshen tanpa menyerang siapapun. Para ahli bela diri menghela napas lega dan mengalihkan pandangan mereka ke arah tangan hantu, bertanya-tanya bagaimana dia akan mengendalikan kawanan itu untuk mengusir kera roh yang ganas dari gua. Ekspresi Goshen tampak serius saat dia memegang erat botol obat di tangannya, terus-menerus mengubah posisi duduknya, dan akhirnya berdiri tegak di atas batu dekat gua. Dari posisi berdirinya, hembusan angin gunung sekecil apapun akan membawa aroma bunga yang harum dari botol di tangan ke dalam gua. Beberapa ahli bela diri yang lebih cerdas menunjukkan ekspresi kesadaran di wajah mereka, samar-samar menebak apa yang akan dilakukan Goshen selanjutnya. Bersenandung, tiba-tiba, Goshen mengeluarkan suara dengung yang mirip dengan suara lebah. Suara ini awalnya terdengar lembut, namun segera berubah menjadi nada agresif dan mengerikan. Lebah-lebah yang berputar-putar di atas kepala Goshen, seolah menerima perintah untuk menyerang, membentuk barisan panjang dan mengikuti jejak aroma bunga dari botol obat, memaksa masuk ke dalam gua. Tak lama kemudian, gemuruh dahsyat terjadi dari dalam gua, disertai dengan lolongan marah yang tajam dan melengking dari kera roh. Jelas, kawanan serangga itu telah menimbulkan masalah besar bagi kera tersebut dan membuatnya marah. Melihat Goshen menampilkan kemampuan mengendalikan lebah, para murid dari kuil Shaolin, kuil Qingcheng, dan menara hujan berkabut semuanya menunjukkan kewaspadaan di wajah mereka. Meskipun kekuatan Goshen sendiri tidak kuat, dia mampu mengendalikan segerombolan makhluk untuk melakukan serangan, yang di mata para murid dari 3 sekte besar, membuatnya sama mengancamnya dengan seniman bela diri tingkat mendalam. Setelah terdengar suara gaduh dari dalam gua, sesosok putih melesat, dan seekor kera berbulu putih raksasa, hampir mencapai 2 meter, melesat keluar seperti anak panah. Sekumpulan lebah mengikuti kera putih dari dekat. Setelah menerobos keluar dari gua, kera putih, dengan mata seperti manusia, menatap ke arah tangan hantu yang memegang botol obat, lalu dengan menyamar tajam, ia menerkam tangan hantu. "Tangan hantu, hati-hati." Bian Siki, pemimpin dari lembah segala obat, mengetahui bahwa kera putih mengincar tangan hantu dan segera waspada sambil bergerak cepat untuk membantu. Kera putih itu bertubuh besar dan tampak kikuk, tetapi kecepatannya luar biasa cepat, dalam sekejap mata, ia telah melesat lebih dari 10 meter. Saat Goshen bereaksi, telapak tangan kera putih, sebesar kipas daun eceng gondok, sudah mengayun ke arah kepala Goshen. Serangan kera putih itu cepat dan ganas, seolah-olah dengan kekuatan 1000 kati, dan tangan hantu bahkan mendengar dentuman sonik dari telapak tangan yang tertutup udara. Kekuatan serangan seorang seniman bela diri tingkat mendalam mampu menghancurkan lempengan batu dan membelah bebatuan. Goshen tahu bahwa jika kepalanya terkena telapak tangan kera putih, kemungkinan besar akan meledak seperti semangka di tempatnya. Yang mengejutkan, Goshen dengan putus asa menghindar ke kiri sambil mengangkat alu obat perunggu sepanjang 1 kaki di tangan, menggunakan seluruh kekuatan untuk menangkis serangan telapak tangan dari kera putih. Bab 103, Pertempuran dengan Kera Putih. Telapak tangan kera putih memukul alu obat perunggu yang dipegang oleh tangan hantu, mematahkan alu itu menjadi 2.
Kera ini memiliki daya pengamatan yang sangat tinggi. Setelah kawanan-kawanan memaksanya keluar dari guanya, ia langsung mengenali bahwa Ghost Hand adalah dalang yang mengendalikan lebah-lebah itu untuk menyerangnya. Kera itu sangat membenci Ghost Hand, dan kekuatan di balik pukulan telapak tangannya dimaksudkan untuk membunuh Ghost Hand seketika itu juga. Untungnya, gerakan menangkis dengan alu obatnya menyerap sebagian besar kekuatan telapak tangan kera itu, yang sedikit memperlambat dampaknya. Jika tidak, bahkan jika Ghost Hand tidak mati, dia akan mengalami luka serius. Meskipun demikian, setelah alu obat perunggu patah, telapak tangan kera putih tetap mengenai bahu kiri tangan hantu, membuatnya terlempar ke udara. Setelah terkena serangan kera putih, Ghost Hand menyadari bahwa perbedaan kekuatan antara binatang buas itu dan dirinya terlalu besar. Jika dia tidak bisa melarikan diri dengan cepat, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Jadi, meskipun terluka, dia menggunakan momentum dari serangan kera putih untuk membawa dirinya beberapa meter jauhnya. Pada saat itu, Bian Siki, bersama dengan lebih dari 20 murid lainnya dari lembah segala obat, tiba tepat waktu untuk membantu. "Nak, kamu baik-baik saja?" Melihat tangan hantu terhuyung-huyung dan dengan ekspresi kesakitan, Bian Siki memposisikannya di belakang dirinya dan berbalik untuk bertanya. "Sial, aku hampir mati. Paman Tuan Bian, binatang berambut putih itu bahkan lebih tangguh darimu, sebaiknya kau berhati-hati." Ghost Hand merasa bahu seolah kirinya telah patah akibat telapak tangan kera putih, rasa sakitnya sangat menyengat. Untungnya, kemampuan medisnya sangat baik. Setelah melakukan pemeriksaan sendiri, dia tahu bahwa lengannya tidak mengalami kerusakan parah dan dia akan pulih setelah beberapa hari beristirahat. Hal ini menenangkan pikiran, rupanya kera putih bertekad untuk membunuh tangan hantu, segera mengejarnya setelah membuatnya terpental. Sungguh binatang yang arogan, Bian Siki meraung dan, dengan jentikan tangan kirinya, beberapa garis cahaya keperakan melesat keluar, membidik beberapa titik akupuntur vital di tubuh kera putih. Garis-garis keperakan ini sebenarnya adalah jarum perak. Murid-murid dari lembah segala obat hampir semuanya terampil dalam bidang kedokteran, dan seperti tangan hantu, Bian Siki memiliki keahlian yang cukup besar dalam akupuntur. Di tangan mereka, jarum perak tidak hanya dapat menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa, tetapi juga dapat berfungsi sebagai senjata tersembunyi yang mematikan. Begitu Bian Siki menyalurkan truyuan ke jarum perak yang halus dan lembut itu, jarum-jarum tersebut menjadi sekeras anak panah baja, menyerang dada dan perut kera putih dengan kecepatan kilat. Selama seseorang bisa menembus tubuh kera itu akan kehilangan kemampuan bertarungnya. Kera putih lebih kuat dari Bian Siki. Melihat jarum-jarum perak melesat ke sasaran, kera itu sama sekali tidak memperlambat serangannya, kecuali hanya menepis jarum-jarum itu dengan telapak tangan yang cepat. Para murid dari lembah pengobatan berlimpah, bergabunglah untuk membunuh binatang buas ini. Seorang master dikenal dari langkah pertamanya. Setelah melihat jarum peraknya dengan mudah ditangkis oleh kera putih, Bian Siki menyadari, seperti yang dikatakan tangan hantu, bahwa kera itu memang tangguh dan sulit ditangani. Meskipun percaya diri dengan kemampuannya, Bian Siki tidak berani bertindak gegabah. Dia mengumpulkan semua murid dari Myriad Medicine Valley untuk menghadapi kera putih bersama-sama, sambil juga dengan lantang kedatangan kepada murid-murid dari 3 sekte lainnya. "Saudara-saudara, kera putih telah keluar, ayo bantu kami membunuh." Melihat bahwa para murid dari Myriad Medicine Valley saat ini sedang terlibat dalam pertempuran sengit dengan kera putih, dan berhasil bertahan, masing-masing murid dari 3 aliran utama lainnya menghitung langkah selanjutnya. Untuk saat ini, belum ada satupun dari mereka yang lolos. Manfaatkan kesempatan ini untuk meraih harta karun. Begitu Anda sampai, segera pergi. Aku akan menanggung biaya retretmu. Mata Tao King Xuan dari kuil King Cheng berkedip-kedip saat dia dengan cepat memberikan instruksi kepada muridnya, Tao Dong Xuan, yang berdiri di sebelahnya. "Baik, Paman Tuan." Tao Dong Xuan mengangguk setuju sambil berteriak dan memberi isyarat kepada 3 murid lainnya yang memiliki kekuatan tingkat menengah tingkat kuning dengan membuka matanya. Keempatnya, sambil memegang pedang panjang, memberdayakan dengan kekuatan tenaga menuju gua di gunung itu. Hampir bersamaan, para murid dari kuil Shaolin dan Menara Hujan Kabut juga melakukan konstruksi menuju gua tersebut. Para murid dari sekte ketiga bertemu di pintu masuk gua, masing-masing ingin menjadi yang pertama masuk dan mendapatkan harta karun yang ditinggalkan oleh seniman bela diri tingkat surga. Tidak ada yang mau mengalah kepada yang lain. Akibatnya, konfrontasi tak terhindarkan dan segera menyebabkan korban jiwa. Setiap kali seorang murid dari sekte manapun terbunuh, hal itu akan memicu kemarahan di antara sesama mereka, yang mengakibatkan lebih banyak lagi yang bergabung dalam pertempuran. Bian Siki melihat kelompoknya sendiri terlibat pertempuran dengan kera putih, sementara 3 sekte lainnya mulai bertikai di pintu masuk gua karena alasan egois mereka sendiri, merasakan kemarahan dan urgensi secara bersamaan. Kera putih itu sangat kuat dan ganas. Dalam sekejap, 4 murid dari Myriad Medicine Valley terluka atau terbunuh. Jika sekte ketiga tersebut tidak segera memberikan dukungan, Bian Siki siap untuk mundur secara telak. "Dasar kalian orang-orang bodoh, kalian bahkan belum melihat bayangan harta karun seniman bela diri tingkat surga, dan kalian sudah mulai saling membantai." Saat pertarungan sengit melawan kera putih, Bian Siki melompat dan mengumpat, "Baiklah, teruslah bunuh. Saat hanya tinggal sedikit dari kalian, tunggu kera putih untuk menghabisi kita semua."
Pada saat itu, usahamu akan sia-sia, dan kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Kemudian kalian semua akan menyesalinya. Yuan Qi dari kuil Shaolin, Tao Qingsu dari kuil King Cheng, dan Wen Xiangrong dari Menara Hujan Berkabut, para pemimpin dari 3 faksi utama, mendengar kutukan Bian Siki dan juga menyadari bahwa jika mereka terus bertarung melawan satu sama lain, itu akan menguntungkan Kera Putih. Ada kemungkinan nyata untuk dihancurkan oleh makhluk itu. Berhenti, kalian semua, mundur, serang Kera Putih itu. Jika kita tidak membunuh binatang buas ini terlebih dahulu, kita semua tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Skor kematian murid-murid kita akan terselesaikan nanti. Yuan Qi, Tao Qingsu, dan Wen Xiangrong mengendalikan murid-murid mereka dan memimpin mereka untuk bergabung dalam serangan terhadap Kera Putih. Dengan bersatunya puluhan ahli bela diri dari 3 sekte utama lainnya, tekanan pada murid-murid lembah segala obat sangat berkurang, dan mereka semua menghela napas lega. Meskipun Kera Putih itu tangguh, ketika menghadapi serangan gabungan dari hampir 100 seniman bela diri tingkat kuning dan tingkat mendalam, ia masih berhasil melancarkan serangan fatal sesekali, membunuh 1 atau 2 murid dari sekte ketiga tersebut. Namun, karena pertempuran berlarut-larut dan Yuan sejatinya terkuras secara berlebihan, ia terpaksa bertahan dan secara bertahap ditaklukkan oleh para murid. Setelah membunuh lebih dari murid dari 3 sekte, Kera Putih juga memiliki 2 luka sayatan di tubuhnya. Meskipun lukanya dangkal, darah yang merembes keluar dan menodai bulu putihnya membuat hewan itu tampak terluka parah. Luka-luka di tubuhnya benar-benar memicu sifat pembohong Kera Putih tersebut. Dengan mata merah darah dan gigi yang teracung, ia menunjukkan ekspresi ganas dan berhenti membela diri untuk mulai melancarkan serangan yang dahsyat dan cepat. Setelah mengalami beberapa luka ringan, cakar besar Kera Putih menghantam sekitar murid lainnya dari sekte ketiga tersebut. Sebagian besar tubuh mereka tidak lengkap, dan 2 di antaranya bahkan mengalami kerusakan parah pada kepala, sehingga serpihan otak dan darah berhamburan kemana-mana. Pemandangan itu menyerupai neraka itu sendiri. Bian Siki akhirnya berhasil dengan serangan jarum perak secara diam-diam dan merasa senang, hanya untuk menemukan bahwa ketika jarum itu mengenai Kera Putih, makhluk itu masih melompat-lompat seolah-olah tidak terjadi apa-apa, sama sekali tidak mempengaruhi seperti yang dia harapkan. Setelah berpikir sejenak, Bian Siki menyadari bahwa kemungkinan besar hal itu disebabkan oleh kulit Kera Putih yang tebal dan efek bantalan dari bulu putihnya yang panjang, yang mencegah jarum perak menembus titik akupunturnya. Oleh karena itu, Bian Siki mulai mengamati mata Kera Putih dengan jarum peraknya, tetapi kera itu dijaga dengan baik. Setelah menghabiskan semua jarum peraknya tanpa menimbulkan kerusakan apapun, Bian Siki tidak punya pilihan selain menggunakan alu obat perunggunya dan bergerak maju untuk melakukan serangan jarak dekat. Bab 104, Bergabungnya Kekuatan. Melihat banyaknya korban di antara murid tingkat kuning dari sekte masing-masing, Yuan Qi, Tao Qingsuan, Wen Xiangrong, dan Bian Siki memerintahkan murid-murid yang lebih lemah dari sekte mereka untuk mundur ke pinggiran, siap menyerang secara oportunistik, sementara mereka, keempat ahli tingkat mendalam, mengambil posisi di 4 depan dan untuk mulai menyerang Kera Putih. 4 praktisi bela diri tingkat mendalam tahap awal bergabung untuk melawan Kera Putih, yang kekuatannya setara dengan praktisi bela diri tingkat mendalam tingkat menengah. Yang mengejutkan, mereka mendapati diri mereka seimbang, masing-masing pihak mempertahankan posisi mereka. Pertarungan antara murid-murid dari 4 sekte besar dan Kera Putih berlangsung sengit, dan Fang Bai, yang bersembunyi di rumpun pohon kecil di sebelah barat, dianggap sebagai tontonan yang luar biasa. Dengan pemikiran tajam Fang Bai, ia menyimpulkan bahwa pemenang akhir dari pertempuran sengit ini adalah keempat sekte besar tersebut. Namun, meskipun sekte besar keempat itu keluar sebagai pemenang, itu akan menjadi kemenangan yang sia-sia. Sampai saat ini, keempat sekte besar tersebut telah menderita sekitar 30 korban jiwa, hampir seluruh kekuatan mereka hilang. Fang Bai dapat membayangkan bahwa setelah sekte besar keempat membunuh Kera Putih, mereka pasti akan bertarung memperebutkan harta karun yang ditinggalkan oleh seniman bela diri tingkat surga, dan pada saat itu, kemungkinan hanya sedikit yang akan tersisa. Dan dia, yang tersembunyi di balik bayangan, tak diragukan lagi akan menjadi penerima manfaat terakhir. Faktanya, Fang Bai mungkin bisa merebut harta karun seniman bela diri tingkat surga tanpa banyak usaha jika dia bertindak sekarang. Namun para pengikut dari 4 sekte besar dan Kera Putih sudah mulai geram. Jika Fang Bai menunjukkan dirinya sekarang, kemungkinan besar dia akan langsung menjadi sasaran mereka dan dikepung. Jika dia sampai terjerat, itu akan menjadi masalah besar. Oleh karena itu, Fang Bai tidak terburu-buru. Tanpa kepastian yang mutlak, dia tidak akan mengambil langkah untuk merebut harta karun itu. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Karena tidak ingin terjebak dalam pertarungan antara Yuan Qi, Wen Xiangrong, dan 4 petarung kuat lainnya, Kera Putih tiba-tiba mengamuk. Tubuhnya berputar cepat, dan pada saat yang sama, ia menendang secara berurutan, kakinya menyentuh tanah. Di tengah debu dan asap, pecahan batu yang dilontarkan oleh Kera Putih berterbangan seperti hujan menuju puluhan murid dari 4 sekte besar yang mengelilinginya. Batu-batu itu, besar dan kecil, ditendang dengan kekuatan penuh. Kera Putih memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan Yuan Qi, Wen Xiangrong, dan para petarung kuat lainnya pun tak berani menghadapi mereka secara langsung dan buru-buru menghindar. Saat mereka menghindar, puluhan murid di belakang mereka berada dalam masalah besar.
Berdebar, berdebar, suara batu yang menusuk daging tak henti-hentinya terdengar, dan terjadi pun naik turun secara bergantian. Saat darah berhamburan, sekitar 20 murid lainnya dari 4 sekte besar tersebut terluka atau terbunuh. Berdiri di belakang Yuan Qi, kedua seniman bela diri tingkat kuning, Wu Zhen dan Wuxing, menanggung dampak terberatnya. Di tengah derasnya hujan batu, dada dan perut mereka hampir tertembus secara bersamaan, dan mereka tewas di tempat. Dasar binatang buas, aku akan mengirimmu ke Firdaus Barat. Setelah melihat dua rekan muridnya tewas secara mengerikan, mata Yuan Qi yang seperti harimau melotot karena amarah saat dia meraung dengan ganas ke udara. Raungannya mengandung kekuatan raungan singa Buddha, dan napasnya menerobos, berubah menjadi gelombang suara yang menghantam kera putih. Pada saat yang sama, tongkat Zen Yuan Qi melayang dalam gerakan, menyapu 1000 pasukan, mengincar pinggang kera putih. Raungan singa Buddha milik Yuan Qi bagaikan guntur dari langit yang cerah, menggemuruh di seluruh lembah. Para murid menara hujan berkabut yang berdiri di hadapan Yuan Qi, terutama yang lebih lemah, menjadi pucat dan merasa pusing akibat serangan sonik tersebut, kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Tongkat Zen milik Yuan Qi, yang panjangnya hampir 2 meter dan beratnya lebih dari 100 kg, diayunkan dengan kekuatan yang segenap. Kekuatan yang dahsyat dan dahsyat itu seolah mampu meratakan sebuah bukit kecil di depannya. Tao Qingxuan, Wen Xiangrong, dan Bian Siki, seniman ketiga bela diri tingkat mendalam yang hebat ini, tidak akan pernah berani menghadapi tongkat Zen Yuan Qi yang dahsyat secara langsung. Satu-satunya pilihan mereka adalah menghindar. Namun, kera putih itu berdiri tegak di tempatnya, tak bergerak hingga tongkat Zen mendekati pinggangnya. Kemudian, tiba-tiba ia mengulurkan tangan dan, yang menakjubkan, menangkap tongkat Zen milik Yuan Qi hanya dengan satu telapak tangan. Meskipun Yuan Qi bertubuh gemuk dengan kepala besar dan badan kekar, ia masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan kera putih yang tingginya hampir 2 meter. Selain itu, kekuatan kera putih setara dengan tingkat mendalam tingkat menengah, sedangkan Yuan Qi baru berada di tahap awal tingkat mendalam. Meskipun perbedaan ini hanya kecil di ranah tersebut, kesenjangannya setidaknya 2 kali lipat. Baik manusia maupun kera itu adalah ahli tipe kekuatan, dan dalam segala hal, Yuan Qi jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ketika kera putih memegang tongkat Zen-nya, kekuatan dahsyat itu tiba-tiba terhalang, menyebabkan Yuan Qi gemetar karena hentakan balik, dan telapak tangannya merasakan sakit yang luar biasa. Jika Yuan Qi melepaskan cengkeramannya pada tongkat Zen saat tongkat itu tertangkap, dia tidak akan terluka. Namun, dia dengan keras kepala mengklik dan memegang erat, mengakibatkan telapak tangan retak karena gaya recoil yang sangat besar, dan darah membasahi tangan. Mengaum, kera putih itu juga tiba-tiba mengeluarkan raungan marah. Meskipun aumannya bukanlah teknik refleksi, auman itu mempengaruhi para murid dari 4 sekte utama bahkan lebih dari auman singa Buddha milik Yuan Qi, menyebabkan mereka yang berada di bawah tingkat kuning tingkat tinggi menderita telinga berdenging, dan tidak mampu berdiri tegak. Bahkan Yuan Qi, yang berhadapan langsung dengan kera putih, mengalami kegelisahan sesaat. Dalam konfrontasi antar ahli, rasa pusing saat itu jelas merupakan kekurangan besar. Dan kekurangan ini bisa berakibat fatal. Saat Yuan Qi terkebingungan, tubuh kera putih melesat maju sepanjang tongkat Zen yang dipegangnya, memperpendek jarak antara mereka menjadi sekitar 1 meter. Kemudian dengan pukulan langsung, benda itu mengenai dada Yuan Qi. Yuan Qi yang malang, seorang seniman bela diri tingkat tinggi dan salah satu ahli terkemuka di Shaolin, dipukul di dada oleh kera putih, menghancurkan organ di dalamnya dan membunuh seketika. Dengan kematian Yuan Qi, sekitar memikirkan murid Shaolin yang tersisa kehilangan andalan mereka dan seketika kehilangan semangat untuk bertarung, mundur satu demi satu. Kematian Yuan Qi dan mengungkapkan diri para murid Shaolin secara drastis meningkatkan tekanan pada para murid dari 3 sekte besar lainnya. Meskipun Tao Qingxuan, Wen Xiangrong, dan Bian Siki tampak bersatu di luar tetapi terpecah belah di dalam rahasia, sekutu di permukaan tetapi saingan di balik kegelapan, kematian Yuan Qi tak pelak lagi membangkitkan perasaan yang sebanding dengan kesedihan seseorang yang melihat rekan seperjuangan gugur. Tao Qingxuan, Tuan Wen, kita tidak bisa menahan diri lagi. Jika kita tidak mengerahkan seluruh kemampuan kita tidak hanya akan gagal mendapatkan peninggalan tersebut, tetapi kita juga mungkin akan dikalahkan oleh makhluk berbulu putih ini satu persatu dan semuanya akan terbunuh. Bian Siki tiba-tiba berteriak keras. Dia dapat melihat dengan sangat jelas bahwa baik Tao Qingxuan dari Kuil Qingcheng maupun Wen Xiangrong dari Menara Hujan Berkabut telah menahan diri dalam pertarungan mereka melawan kera putih, hanya menggunakan 80% dari kekuatan mereka karena mereka menyimpan sesuatu untuk pertempuran mendatang memperebutkan relik seniman bela diri tingkat surga. Apalagi Bian Siki sendiri hanya menggunakan 90% kekuatannya, sedikit menahan diri. Yuan Qi dari Shaolin memang telah mengerahkan seluruh kemampuannya, sayangnya, karena kelengahan sesaat, ia tewas terkena pukulan dari kera putih. Dan dengan kematian Yuan Qi, Shaolin pada dasarnya tersingkir dari perburuan harta karun. Seandainya keempat ahli tingkat mendalam itu bekerja sama sepenuh hati, Yuan Qi mungkin tidak akan meninggal, dan masalah tidak akan memburuk hingga sejauh ini. Dengan kematian Yuan Qi, para murid moral dari 4 sekte utama anjlok, dan kera putih langsung mendapatkan keunggulan, beralih dari bertahan untuk menyerang. Upaya para murid untuk merebut relik seniman bela diri tingkat surga telah membangkitkan keganasan dan niat membunuh kera putih.
Setelah membunuh Yuan Qi, keganasannya meningkat, seolah-olah bermaksud untuk memperpanjang seluruh murid dari 4 sekte utama, serangannya menjadi semakin ganas. Bab 105, Hukuman Kera Putih. Kera Putih melesat ke kiri dan ke kanan, merenggut nyawa murid-murid dari 4 sekte utama seolah-olah memasuki wilayah tak berpenghuni, bahkan tidak mengampuni murid-murid kuil Shaolin yang telah mundur ke satu sisi. Para murid Shaolin juga tidak beruntung. Dengan pemimpin mereka, Yuan Qi, yang telah meninggal, mereka seperti naga tanpa kepala. Mereka bermaksud mundur dari pertempuran, tetapi tanpa diduga, Kera Putih menyerbu ke tengah-tengah mereka dan mulai melakukan kematian. Tanpa perlindungan dari seorang seniman bela diri tingkat mendalam, keseluruhan murid Shaolin itu tidak mampu menandingi Kera Putih. Saat diserang, mereka tidak punya kesempatan untuk membela diri, apalagi melarikan diri. Dalam sekejap mata, membacakan murid Shaolin dibantai dalam keputusasaan. Para murid dari 3 sekte lainnya bahkan tidak sempat datang membantu mereka. Saat ini, setengah dari sekitar 100 murid dari 4 sekte utama telah meninggal atau terluka di tangan Kera Putih. Tentu saja, serangan balik putus asa dari para murid Shaolin sebelum kematian mereka juga menambah beberapa luka di Kera Putih, salah satunya berdarah deras, menunjukkan bahwa lukanya cukup serius. Seluruh tubuh Kera Putih, yang dulunya menutupi bulu putih, kini berwarna merah karena darah. Dipadukan dengan aura kejam dan ganas yang dipancarkannya, ia menyerupai dewa kematian. Semuanya, makhluk berambut putih ini sangat kuat dan ganas. Jangan berhadapan secara langsung, aku bergerak dan bergelut di sana. Ia sudah terluka, tak lama lagi, jika terus mengeluarkan darah terlalu banyak, ia akan mengalahkan dirinya sendiri tanpa kita harus melawannya. Wen Xiangrong, seorang seniman bela diri tingkat mendalam dari Menara Hujan Berkabut, berteriak dengan keras. Maka puluhan murid yang tersisa dari sekte ketiga tersebut mengelilingi Kera Putih dengan erat dan mulai bergulat dengannya, berharap dapat melonjaknya dengan memperlambat waktu. Si Kera Putih bukanlah orang bodoh. Sementara para pengikut dari sekte ketiga tersebut ingin mengakhirinya, mereka menginginkan penyelesaian yang cepat. Ketika para murid dari sekte ketiga mengepungnya tanpa menyerang, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangannya sendiri. Meskipun para murid Shaolin telah sepenuhnya musnah, masih ada 3 seniman bela diri tingkat mendalam dan lebih dari itu seniman bela diri tingkat tinggi tingkat kuning di tempat kejadian. Siapapun yang menjadi sasaran Kera Putih, mereka akan bersatu untuk mengusirnya. Untuk menghindari pemusnahan total yang dialami oleh para murid Shaolin, para murid yang tersisa dari sekte ketiga tersebut bersatu dengan solidaritas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi Kera Putih, memburu mereka satu persatu seperti yang dilakukannya sebelumnya tidak bertanya dulu. Memang, strategi serang dan lari melawan Kera Putih terbukti efektif. Kera Putih, yang sangat ingin membunuh murid-murid dari sekte ketiga tersebut, menggerakkan tubuhnya yang besar dengan sering dan cepat, dengan cepat menguras yuan sejatinya dan tidak memberi kesempatan untuk menghentikan pendarahan dan menyembuhkan diri. Kekuatan tempurnya semakin melemah dari waktu ke waktu. Sekarang, Bian Siki dari lembah segala obat memanfaatkan kelemahan yang dibawa oleh Kera Putih dan melemparkan alu obat perunggunya seperti senjata tersembunyi, menghantamkannya dengan keras ke punggung Kera Putih dengan bunyi gedebuk yang teredam. Kera Putih itu mengumpulkan setetes darah dari sudut mulutnya dan mengeluarkan raungan marah ke langit, matanya yang berisi darah menatap tajam ke arah Bian Siki dan melancarkan serangan seolah-olah tidak menghiraukan nyawanya sendiri. Dengan peningkatan tekanan yang tiba-tiba, Bian Siki terus mundur dengan sangat terkejut. Si Kera Putih, yang membuntutinya dari dekat, melingkari lengan yang bersilangan, ujung runcing yang tajam mengiris pakaian Bian Siki dan meninggalkan serangkaian bekas berdarah di dada dan perut. Jika Kera Putih sedikit lebih cepat, atau jika Bian Siki mundur lebih lambat, ada bahaya nyata untuk dirobek perut. Saat Kera Putih menyerang Bian Siki, hal itu juga mengungkap kelemahan besar dalam pertahanannya sendiri. Wen Xiangrong dari Menara Hujan Berkabut mengacungkan kipas lipat di tangan dengan penuh semangat, dan 3 tulang rusuk kipas baja, berkilauan dengan cahaya dingin, melesat keluar dan menancap dalam-dalam di punggung Kera Putih. Tao King Xuan dari kuil King Cheng panjangnya pedang, dibungkus ke bawah dan meninggalkan luka sepanjang 1 kaki di punggung Kera Putih. Punggung Kera Putih itu menerima 2 pukulan keras, dan darah langsung menyembur keluar. Mungkin karena terpicu oleh luka di punggungnya, Kera Putih tiba-tiba mempercepat lompatannya ke depan, sepasang telapak tangan yang besar menembus dada Bian Siki seperti sepasang garpu baja. Melolong, di tengah gemuruh ganas Kera Putih, kejahatannya muncul saat telapak tangan raksasa yang menembus dada Bian Siki merobek dengan keras ke kedua sisi. Bian Siki menjerit kesakitan saat tubuhnya terkoyak dari tengah, seketika darah menghujani langit, dan organ-organnya berceceran di tanah. Paman Tuan, melihat Bian Siki mati dengan begitu mengerikan, tangan hantu, yang telah mundur ke samping karena luka-luka, matanya memerah karena marah dan meraung, dasar binatang buas, aku akan melawanmu sampai mati. Dia melompat ke arah Kera Putih, dan sebelum tubuhnya tiba, tangannya sudah terulur, mengirimkan beberapa lusin jarum perak berkilauan melesat di udara. Dia selalu membawa ratusan jarum perak untuk membela diri, tetapi sekarang, untuk membalas dendam atas kematian Bian Siki, dia menembak semuanya sekaligus. Puluhan jarum perak, lebat seperti hujan, menutupi puluhan titik akupuntur besar dan kecil milik Kera Putih. Jika saat itu Kera Putih berada di puncak kekuatan, jarum-jarum perak ini tidak akan menimbulkan ancaman yang sama sekali.
Namun, dengan tangan hantu menyerang dalam amarah dan Yuan sejati kera putih sangat terkuras, kekuatan kurang dari kekuatan biasanya. Meskipun sebagian jarum besar dibelokkan oleh telapak tangan kera putih, beberapa di antaranya tetap menancap dalam-dalam ke daging dan titik akupunturnya. Kera putih itu merasakan sebagian tubuhnya mati rasa, sirkulasi Yuan sejatinya terhambat, dan kecepatan geraknya sangat terbatas. Sementara itu, Tao Qingxuan dari kuil Qingcheng diam-diam mendekat dari samping dan jarak pedang panjangnya, memutus salah satu lengan kera putih yang jatuh ke tanah. Setelah kehilangan satu lengan, kekuatan tempur kera putih berkurang setengahnya lagi. Ia tampak menyadari bahwa ia tidak mampu lagi membela diri, sehingga ia menghentikan serangannya terhadap tangan hantu dan mencoba melarikan diri dari lembah tersebut. Dasar binatang buas, setelah membunuh begitu banyak dari kami, kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja? Wen Xiangrong dari menara hujan berkabut tiba-tiba mengayunkan tangan ancaman keluar, mengubah kipas lipat di tangan menjadi senjata terbang yang melesat keluar, menghantam kera putih dengan keras tepat di bagian belakang jantungnya. Kera putih itu merasa seolah-olah punggungnya dihantam oleh beban yang sangat berat, kegelapan tiba-tiba muncul, dan seteguk darah segar menyembur keluar dari mulut. Cedera beruntun ini semakin mengurangi kekuatan tempur kera putih, dan gerakannya menjadi tersendat-sendat. Para murid dari 4 sekte besar, yang berjumlah lebih dari 100 orang, telah dibunuh atau dilukai oleh kera putih, dan setiap sekte mengalami kerugian besar. Mereka yang masih hidup menyimpan kebencian mendalam terhadap makhluk berbulu putih ini, dan tidak ingin lolos. Beberapa lusin orang berhasil mengejar kera putih, mengepungnya dari tengah, dan melancarkan serangan tanpa henti menggunakan tinju, pedang panjang, dan senjata tersembunyi, sehingga kera putih tidak memiliki kesempatan untuk beristirahat. Kera putih itu dengan cepat menerima beberapa luka yang lebih serius di tubuhnya. Karena tidak melihat peluang untuk melarikan diri, ia mengerahkan sisa kekuatannya untuk perlawanan terakhir. Dalam amukan terakhirnya, ia merenggut nyawa 7 murid dari 4 sekte utama, termasuk Tao Dongxuan dari kuil Qingcheng. Melihat keponakannya terjatuh, Tao Qingxu dengan marah merebut pedang panjang dari murid Qingcheng yang berada di arena. Dengan gerakan, naga terbang di langit, dia melayang ke udara dan kemudian memamerkan wujudnya dengan naga menyelam ke jurang, mengarahkan ujung pedang ke bawah dari atas kepalanya dan menusukkannya ke bagian atas kepala kera putih. Serangan pedang Tao Qingxu secara tegas menunjukkan esensi kecepatan, ketepatan, dan keganasan bila pedang, setelah menembus tengkorak kera putih, tertancap setengahnya. Kera putih, yang tingginya lebih dari 2 meter, gemetar hebat seolah-olah disambar petir. Kemudian, bangunan itu perlahan runtuh, menimbulkan awan debu yang besar. Setelah kera putih dikalahkan, semua ahli bela diri yang hadir menghela nafas lega, dan beberapa di antaranya tak kuasa menahan sorak-sorai. Bab 106, Harta Karun di Gua. Pertempuran ini, yang berlangsung sekitar setengah jam, singkat tetapi intens, di luar gua, banyak terjadi kekacauan, dan beberapa yang terluka kesakitan. Angin gunung membawa aroma darah yang pekat, yang menyebar ke seluruh lembah, menyebabkan rasa mual. Setelah pertempuran ini, di antara keempat sekte bela diri, kuil Shaolin benar-benar musnah, dan Bian Siki, seorang seniman bela diri tingkat mendalam dari lembah obat 1000, telah meninggal, sehingga kehilangan kualifikasi untuk memperebutkan harta karun yang ditinggalkan oleh seniman bela diri tingkat surga. Menara hujan berkabut dan kuil Qingcheng mengalami kerugian yang relatif lebih kecil, tetapi hanya memiliki sedikit lebih dari 10 murid yang masih mampu bertarung. Untungnya, para seniman bela diri tingkat mendalam dari kedua sekte tersebut masih hidup. Beberapa murid yang selamat dari lembah obat 1000, dipimpin oleh tangan hantu, mundur jauh tetapi tidak pergi, jelas masih menyimpan harapan akan kekayaan terkait harta karun seniman bela diri tingkat surga. Taoist Qingxuan, sekarang setelah kera putih mati, harta karun yang ditinggalkan oleh seniman bela diri tingkat surga berada dalam jangkauan kita. Saat ini, hanya 2 sekte kita yang memenuhi syarat untuk mendapatkan harta karun yang ditinggalkan oleh seniman bela diri tingkat surga. Bagaimana menurut Anda pembagiannya? Wen Xiangrong memerintahkan 2 murid untuk merawat yang terluka di menara hujan berkabut, lalu bertanya sambil tersenyum kepada Tao Qingxuan dari kuil Qingcheng. Tao Qingxuan melemparkan pedang panjang di tangannya kembali ke muridnya dari kuilnya dan bertanya sambil menularkan, "Apa maksud Tuan?" Menurut Wen, pembagian seperti apa yang adil? Kedua pria itu adalah rubah tua yang licik, masing-masing tidak ingin menjadi yang pertama mengungkapkan kartu mereka, lebih suka yang lain yang mengajukan tawaran pertama sehingga mereka kemudian dapat bernegosiasi. Wen Xiangrong berkata, "Tidak peduli harta apapun yang ada di dalam gua, kita akan membaginya 50-50, bagaimana?" Tao Qingxuan bersikeras dan menjawab, "Itu tidak adil." "Apa yang tidak adil dari hal itu? Sebelum datang ke sini, kami telah sepakat bahwa siapapun yang berkontribusi lebih banyak akan mendapatkan lebih banyak. Aku telah membunuh kera putih, jadi wajar saja jika kuil Qingcheng kita mendapatkan lebih banyak lagi." Wen Xiangrong juga menenangkan dan berkata, "Itu tidak benar. Sebelum kera putih ditembakkan, ia sudah terluka parah dan hampir tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawan. Kamu memang lebih cepat, memanfaatkan situasi, tapi itu tidak berarti kamu berhasil mengalahkannya." Tao Qingxuan menatap tajam, dan dengan tawa dingin berkata, "Jumlah murid kuil Qingcheng kami yang membunuh atau melukai lebih banyak daripada murid menara hujan kabutmu, yang menunjukkan bahwa kami telah mengerahkan upaya yang lebih besar.
Wen Xiangrong mengangkat kening dan membalas, banyaknya muridmu yang mati mewakili kekuatan mereka sendiri, atau justru melemahkan kekuatan mereka. Hal itu tidak bisa disalahkan kepada orang lain dan tidak membuktikan bahwa kuil King Cheng Anda telah mengerahkan upaya lebih besar daripada menara hujan berkabut kami. Tao Qingxuan berkata dengan marah, apakah kau menyiratkan bahwa murid-murid kuil King Cheng ku lemah? Wen Xiangrong tidak menanggapi, yang sama artinya dengan persetujuan. Sambil memakai cambuk ekor kudanya, Tao Qingxuan berkata, jika Tuan Wen tertarik, kenapa kita tidak berebut untuk melihat apakah murid-murid King Cheng ku memang lemah, atau apakah murid-murid menara hujan kabutmu lebih buruk? Secerca kelicikan terpancar dari mata Wen Xiangrong saat dia pertunjukkan tangan dan berkata, para murid lembah segala obat masih mengawasi kita seperti harimau yang mengincar mangsa. Tidak baik jika kita saling berkurang dari Li lebih besar dari A, bukan? Bagaimana kalau begini, kita bagi harta karun ini 70-30, 70% milikmu dan 30% sisanya untuk kuil King Cheng kita. Apakah ini memuaskan pendeta Tao? Tao Qingxuan tertawa terbahak-bahak dan berkata, memang seharusnya begitu. Kalau begitu, mari kita masuk ke dalam gua dan melihat hal-hal baik apa yang ada di dalamnya. Ayo pergi. Sambil berkata demikian, Tao Qingxuan dan Wen Xiangrong berjalan berdampingan menuju bagian dalam gua dengan langkah lebar. Para murid dari dua sekte utama mengikuti dari dekat, masing-masing memegang senjata erat-erat, saling berjaga-jaga. Gua itu tidak terlalu dalam, dan setelah berjalan sekitar 10 meter, dia sampai di titik awal. Ujung gua yang paling jauh cukup luas, meliputi area lebih dari 100 meter persegi. Dengan bantuan cahaya yang redup, orang dapat melihat tempat tidur batu, meja batu, kursi batu, dan barang-barang serupa lainnya di dalam gua. Di atas kasur batu, seorang pria lanjut usia duduk bersila. Sebagian besar pakaiannya sudah hancur, hanya menyisakan beberapa sobekan yang tergantung di bahunya. Sepertinya dia telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, dan pakaiannya telah dimakan waktu. Yang luar biasa adalah sisa-sisa tubuh lelaki tua yang terawetkan dengan sempurna. Ciri-ciri wajah dan ekspresi masih terlihat seperti hidup, bahkan rambutnya pun masih sehitam tinta. Seandainya tidak ada detak jantung dan napas pada lelaki tua itu, orang mungkin akan mengira dia belum meninggal tetapi hanya memejamkan mata untuk beristirahat dan memulihkan diri. Di dinding belakang lelaki tua itu, terdapat deretan aksara seukuran telapak tangan, yang diukir dengan alat tajam. Isi dari karakter-karakter tersebut adalah, dalam kehidupan, saya menjelajahi sekte-sekte tersembunyi, jarang bertemu musuh. Kemudian, saya diserang secara keji dan mengalami cedera internal yang parah. Melarikan diri ke tempat ini, karena tahu hari-hariku sudah dihitung, aku meninggalkan beberapa harta untuk mereka yang ditakdirkan. Sayangnya, kemampuan setingkat surga yang saya miliki tidak memiliki penerus, sehingga sulit untuk beristirahat dengan tenang setelah kematian. Sebelumnya, seorang murid kuil King Cheng bernama Dong Xuan secara kebetulan memasuki gua ini bersama murid-murid lainnya dan, setelah melihat deretan aksara ini, memastikan bahwa almarhum adalah seorang seniman bela diri tingkat surga. Wahyu ini memicu perburuan harta karun bersama oleh para murid dari 4 sekte utama. Keponakanku Dong Xuan benar, orang yang meninggal itu memang seorang seniman bela diri tingkat surga. Seniman bela diri ini pasti meninggalkan harta karun untuk diberikan kepada mereka yang ditakdirkan. Haha, yang ditakdirkan, bukankah itu merujuk pada kita? Tao Qingxuan mengamati aksara-aksara itu dan tertawa bahak. Di hadapan sang seniman bela diri surgawi, di atas kasur batu, terbentang sebuah belati bersarung, 2 buku kecil yang agak menguning, 2 vas porselen seukuran kepalan tangan, dan juga sebuah kotak kayu. Belati yang dipegang oleh seorang seniman bela diri tingkat surga pastilah merupakan senjata yang mampu memotong besi seolah-olah itu hanya lumpur. Kedua buku kecil yang menguning itu bisa jadi merupakan teknik ekologi yang cocok untuk dipraktikkan oleh seniman bela diri tingkat surga. Mengenai vas porselen dan kotak kayu itu, tidak diketahui apa isinya, tetapi karena dibawa oleh seorang seniman bela diri tingkat surga, pastilah itu juga merupakan harta karun. Para murid dari 2 sekte utama itu terus menatap penuh hasrat pada 6 benda yang tergeletak di depan mendiang seniman bela diri tersebut, jantung mereka berdebar kencang. Seandainya bukan karena kehati-hatian yang dibutuhkan terhadap saingan mereka, mereka pasti sudah menerkam untuk merebut barang-barang itu dan memeriksanya dengan saksama sekarang. Taois Qingxuan, ada 6 benda, belati, teknik refleksi, dan vas porselen dapat dengan mudah dipisahkan, tetapi kita tidak tahu apa yang ada di dalam kotak kayu itu. Menurutku, sebaiknya kita buka kotak kayunya dulu untuk melihat isinya sebelum memutuskan bagaimana cara membagikannya, bagaimana memberitahunya. Bagus, mari saya lihat harta apa yang ada di dalam kotak kayu ini. Qingxuan mendekati kasur batu itu, mengambil kotak kayu, dan perlahan membukanya. Dia melirik ke dalam dan tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Di dalam kotak kayu itu, terdapat tepat 10 batu giok seukuran telur burung merpati. Batu-batu itu berwarna merah menyala, menyerupai 10 bola api, memancarkan cahaya yang mempesona dan mempesona. Bagi orang awam, masing-masing dari 10 batu giok merah ini bernilai sangat mahal, tetapi bagi seorang seniman bela diri seperti Tao Qingxuan, betapa mahalnya batu giok itu, nilainya tidak sebanding dengan teknik pembekuan atau bahkan sebutir pil.
Saat King Xuan membuka kotak kayu itu, Fang Bai, yang bersembunyi di hutan kecil di luar gua, merasakan pancaran energi esensi menyebar. Batu esensial, Fang Bai langsung merasa gembira. Meskipun energi esensi yang menyebar dari gua itu tidak terlalu kuat, Fang Bai langsung menduga itu berasal dari batu esensi, dan kemungkinan besar itu adalah tingkat terendah di antara 7 warna batu esensi merah. Bagi Fang Bai, yang pada saat itu sangat membutuhkan sumber daya untuk melakukan peretasan, meskipun batu esensi merah kurang efektif untuk melakukan peretasan, itu masih jauh lebih baik daripada tidak memiliki apapun yang sama sekali. Bab 107, Pria Bertopeng. Liontin Giok yang awalnya dikenakan Xia Chenyu memang mengandung sehelai energi esensi, namun setelah diukir oleh tangan manusia, energi esensi tersebut hampir menyusut, sehingga kurang efektif untuk budidaya. Sejak Fang Bai mengetahui bahwa batu giok di dunia ini mirip dengan batu esensi di dunia cermin, dia telah bersiap untuk bekerja keras mencari uang dan kemudian membeli sejumlah besar batu giok yang belum diukir untuk garasi. Batu giok ini jelas berharga, tapi saya tidak tertarik padanya. Ini untukmu, menara hujan berkabut. Tao King Xuan menutup kotak kayu itu dan dengan santai melemparkannya ke Wen Xiangrong. Wen Xiangrong melirik sekilas batu giok merah di dalam kotak kayu itu, lalu sambil terkekeh, menyerahkannya kepada seorang murid menara hujan berkabut di dekatnya. Meskipun kuil King Cheng adalah sekte semi tersembunyi dan para muridnya fokus pada kehancuran, jarang terlibat dengan materi dunia, mereka tidak terlalu mementingkan kekayaan. Namun, menara hujan berkabut berbeda, para murid mereka sangat terlibat dalam dunia sekuler, dengan banyak di antara mereka adalah bisnis elit yang sangat menghargai uang. Di mata Wen Xiangrong, warna dan kualitas batu giok merah itu sangat bagus, masing-masing bernilai setidaknya 1 juta, sehingga pengikat batu itu bernilai puluhan juta. Bagi siapapun, puluhan juta dolar bukanlah jumlah yang kecil. Tao King Xuan mengambil belati itu dan menariknya dari sarungnya yang berwarna hitam, seketika memancarkan cahaya dingin yang membuat banyak orang di tempat kejadian gemetar tak terkendali. Betapa indahnya belati ini, Wen Xiangrong berseru dengan lantang untuk memuji. Tao King Xuan terkekeh, belati di tangannya dan berbalik untuk menyerang sudut meja batu. Dengan suara ringan, belati itu dengan mudah memotong sepotong meja batu dan menjatuhkannya ke tanah. Benda ini mampu menembus batu seperti lumpur, sungguh belati yang hebat. Belati ini diklaim oleh kuil King Cheng. Tao King Xuan mengembalikan belati itu ke sarungnya dan memasukkannya ke dalam tasnya. Sebenarnya itu adalah pil pengumpul yuan. Haha, dan itu adalah pil pengumpul yuan, tingkat surga pula. Kita benar-benar beruntung kali ini. Tao King Xuan melihat bahwa kedua botol giok itu identik, dengan tulisan, pil pengumpul yuan, tertera di atasnya, dan kembali merasa gembira. Pil pengumpul yuan, dimurnikan dari 9 jenis tumbuhan obat berharga, yang masing-masing memiliki usia pengobatan lebih dari 100 tahun. Bahkan sekte tersembunyi pun jarang memiliki pil semacam itu, sehingga menjadikannya harta yang tak ternilai harganya bagi para praktisi bela diri sekte semi tersembunyi. 2 botol, pil pengumpul yuan, 1 untuk kita masing-masing. Mengenai 2 teknik budidaya tersebut, saya berhak memilih terlebih dahulu. Ten, Wen, apakah kamu setuju? Dengan berat hati, Tao King Xuan menyerahkan 1 botol pil pengumpul yuan kepada Wen Xiangrong, menyimpan 1 untuk dirinya sendiri, lalu mengalihkan perhatiannya ke 2 teknik yang terakhir. Wen Xiangrong memutar matanya, berpikir, apa gunanya punya pendapat? Apakah orang tua ini mau mendengarkan saya? Tao King Xuan mengabaikannya dan mengambil kedua pukulan tersebut, lalu menemukan bahwa salah satunya adalah teknik pedang dan yang lainnya adalah teknik gerakan. Aku akan mengambil teknik pedang, dan kamu bisa mengambil teknik gerakan. Kuil King Cheng terkenal dengan teknik pedangnya, yang termasuk yang terbaik bahkan di antara sekte semi tersembunyi. Tetapi ketika Tao King Xuan meninjau teknik pedang tingkat surga di tangannya, dia menemukan teknik itu jauh lebih dan rumit dari semua teknik pedang yang pernah dia latih sebelumnya, dan dia sangat gembira. Dalam hal teknik pergerakan, kuil King Cheng memiliki metode tubuh naga terbang, yang tidak kalah dengan lompatan tangga awan milik Wudang, sehingga kepentingannya lebih rendah daripada teknik pedang. Untuk menghindari konflik lebih lanjut dengan menara hujan berkabut dan untuk membawa kembali harta karun ke kuil King Cheng, Tao King Xuan menahan keinginan untuk mengambil teknik gerakan itu untuk dirinya sendiri, dan sebaliknya, menyerahkannya kepada Wen Xiangrong. Dengan cara ini, kuil King Cheng memperoleh sebuah belati, teknik pedang tingkat surga, dan mengacungkan pil pengumpul yuan tingkat surga. Sementara itu, menara hujan berkabut memperoleh teknik gerakan tingkat surga, niat pil pengumpul yuan tingkat surga, dan sekotak batu giok yang kurang berguna bagi para praktisi bela diri. Secara kasat mata, 6 harta karun dibagi di antara mereka, masing-masing 3, tampaknya sangat adil, tetapi setiap ahli bela diri yang hadir tahu bahwa kota King Guan telah memperoleh keuntungan. Bagi seorang praktisi seni bela diri, belati yang mampu mengukir batu seolah-olah itu lumpur jauh lebih berguna daripada sekotak giok. Namun pembagian harta karun tersebut telah disepakati sebelumnya, kuil King Cheng mendapatkan sedikit keuntungan, dan menara hujan berkabut tidak keberatan. Namun ketika Wen Xiangrong mengambil teknik gerakan tingkat surga dan menelusurinya, kilatan ganas dan brutal muncul di matanya. Kita sudah menemukan harta karunnya, ayo pergi.
Tao Qingsu mengulurkan tangannya dengan luas dan, bersama sekitar seluruh murid dari kuil Qingcheng, melangkah menuju pintu masuk gua tanpa repot-repot meninggal dengan Wen Xiangrong dan rombongannya. Ketika Wen Xiangrong melihat Qingsu telah berjalan agak jauh, dia mencibir dengan jijik dan dengan cepat melangkah maju, mengambil pil obat bulat dan halus dari mulut mendiang seniman bela diri tingkat surga itu. Aku sudah menduganya, tubuh seorang seniman bela diri tingkat surga yang tetap tak rusak selama bertahun-tahun, mempertahankan penampilan mudanya, pasti ada semacam harta karun yang mencegah membuka dan menjaga kemudahan. Nilai pil ini jauh melebihi nilai belati. Tao tua Qingsu mengira dia telah mendapatkan keuntungan besar. Sambil berpikir, Wen Xiangrong dengan hati-hati memasukkan pil itu ke dalam botol giok, lalu dengan tangan lambaian, memimpin para bawahan menara hujan kabut keluar dari gua. Saat berjalan keluar gua, Wen Xiangrong melihat pemandangan yang membuatnya berhenti, ekspresi aneh yang terlintas di wajahnya. Kelompok dari kuil Qingcheng belum meninggalkan lembah dan malah dihalangi oleh seseorang di pintu masuk gua. Orang yang menghalangi mereka adalah seorang pria yang mengenakan topeng mengerikan. Dari pengamatannya, jelas terlihat bahwa dia adalah seorang pria, dan masih sangat muda. Pria bertopeng itu mengenakan kaos hitam, celana jeans biru, dan sepatu kets putih. Ia mengenakan ransel perjalanan di pundaknya, menyerupai pemuda kota yang sedang berlibur. Bahkan, para ahli bela diri di tempat kejadian juga mengira pria bertopeng itu adalah seorang turis yang kebetulan sampai di lembah tersebut, mengira dia mungkin tersesat ke sini secara tidak sengaja. Dan mengenakan topeng hantu mungkin merupakan kebiasaan aneh dari pemuda perkotaan ini. Namun, dia berani menghalangi jalan para pendekar dari kuil Qingcheng, yang merupakan tindakan yang sangat berani. Para ahli bela diri di lembah itu, yang beberapa saat lalu saling bertikai memperebutkan harta karun, tidak peduli apakah pria bertopeng itu seorang ahli bela diri atau orang biasa. Jika mereka tidak saling berbicara, mereka mungkin akan membunuh begitu saja tanpa alasan. Kakak, dengarkan aku, segera tinggalkan tempat ini. Apa yang terjadi di sini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa sepertimu. Goshen adalah salah satu dari sedikit ahli bela diri di sana yang memiliki rasa kesatria, dan dia tidak pernah membunuh rakyat jelata. Melihat Fang Bai tampak seperti orang awam yang kebingungan, dia tidak tega melihatnya dibunuh tanpa alasan dan berteriak keras dari penerbangan. Pria bertopeng itu menoleh ke arah Goshen dan terkekeh, "Aku menyukaimu, kau tampak cukup ramah. Baiklah, setelah aku mengumpulkan semua harta karun seniman bela diri tingkat surga, aku akan membagikan sebagian kepadamu. Kau mengetahui warisan seniman bela diri tingkat surga. Apakah kamu juga seorang praktisi bela diri?" Mata Goshen membelalak tak percaya saat ia menatap pria bertopeng itu. Dia tidak merasakan aura berwibawa yang biasanya diasosiasikan dengan seorang ahli bela diri yang terpancar dari pria bertopeng itu. Jika pria bertopeng itu benar-benar seorang ahli bela diri, maka hanya ada satu kemungkinan, bahwa kekuatannya jauh melampaui kekuatan itu sendiri, sedemikian rupa sehingga dia sama sekali tidak dapat merasakan aura ahli bela dirinya. "Benar, saya seorang ahli bela diri." Pria bertopeng itu berkata sambil tersenyum, "Itulah mengapa saya juga sangat tertarik dengan warisan seniman bela diri tingkat surga." Lalu dia mengalihkan ke Tao Qingsu yang duduk di seberangnya, memberi isyarat dengan jarinya, dan menambahkan, "Sekarang, serahkan warisan yang kau dapatkan dari seniman bela diri tingkat surga, dan aku akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, begitu pertempuran dimulai, Anda mungkin akan berakhir seperti mayat-mayat di tanah ini, tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini lagi." Bab 108, Burung Pipit Mengintai Belalang Sembah. Orang ini pasti gila, dia tidak memiliki aura seorang ahli bela diri, namun dia ingin meniru salah satunya. Otaknya pasti bermasalah, dilihat dari pakaiannya, dia pasti seorang turis. Bukan hal mudah dia untuk bisa sampai di sini. "Anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan, minggir, atau aku akan membunuhmu, anjing penghalang jalan." Para murid kuil Qingcheng memandang pria bertopeng itu seolah-olah sedang melihat orang bodoh, beberapa di antaranya sudah tak berkuasa menahan tawa. Pria bertopeng itu, tentu saja, adalah Fang Bai yang telah melacak mereka sampai ke sini. Semua hal baru terjadi di dalam gua yang terdengar jelas oleh Fang Bai, yang inderanya sangat tajam. Melihat bahwa orang-orang dari kuil Qingcheng ingin pergi dengan harta karun itu, dia melangkah keluar dari hutan kecil dan menghadapi mereka secara langsung, menghalangi jalan mereka. Keenam relik seniman bela diri tingkat surga itu adalah sesuatu yang ingin Fang Bai klaim untuk dirinya sendiri, terutama 10 batu esensi merah yang diresapi energi esensi, dia tidak akan melepaskannya. Dari segi kekuatan, dia sedikit lebih kuat dari kera putih yang ganas, jadi dengan menghadapi sisa-sisa kuil Qingcheng dan menara hujan berkabut, dia mengantisipasi kemenangan tanpa ragu-ragu. Saat murid-murid lain dari kuil Qingcheng menonton Fang Bai, Tao Qingsuan tidak ikut tertawa bersama mereka. Karena dia memang tidak bisa tertawa. Di mata orang lain, Fang Bai adalah orang gila atau orang bodoh. Namun di mata Qingsuan, Fang Bai adalah individu yang sangat berbahaya. Fakta bahwa pihak lain mengetahui tentang relik seniman bela diri tingkat surga, berarti dia telah bersembunyi di dekat situ sepanjang waktu dan menguping percakapan antara para murid dari 4 sekte utama. Bagian yang paling menakutkan adalah jika dia tidak memilih untuk mengungkapkan dirinya, tidak ada satupun murid di antara ratusan murid dari 4 sekte utama yang akan menyadari kehadirannya.
Semua ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa orang yang mengenakan topeng iblis itu bukan hanya seorang ahli bela diri, tetapi juga lebih kuat dari semua ahli bela diri yang hadir. King Xuan menyimpulkan bahwa kekuatan Fang Bai setidaknya sebanding dengan kekuatan Kera Putih. Mendengarkan tawa para murid kuil King Cheng di belakangnya, wajah King Xuan berganti-ganti antara hijau dan telapak tangan, punggungnya sudah basah kuyup oleh keringat dingin. Kuil King Cheng kami membayar harga hampir 20 nyawa murid untuk mendapatkan 3 relik seniman bela diri tingkat surga. Jika donatur benar-benar menginginkannya, kami dapat memberikannya kepada Anda. Namun, mustahil untuk mengambil yang ketiga, kata King Xuan dengan tegas, tetapi hatinya terisi kepahitan. Sebelumnya, ratusan murid dari 4 sekte utama, dengan pengorbanan yang besar, akhirnya berhasil membunuh Kera Putih. Sekarang, dengan lebih dari separuh murid dari 4 sekte utama telah pergi, termasuk 2 seniman bela diri tingkat mendalam, bagaimana mungkin mereka bisa menandingi Fang Bai? Daripada menunggu pihak lain mengambil harta karun itu secara paksa, lebih baik secara aktif menawarkannya sebagai imbalan untuk keberangkatan yang aman. Itulah yang dipikirkan King Xuan, tetapi apakah Fang Bai akan setuju? Dia sama sekali tidak yakin. Jika itu dia, dengan keuntungan besar, dia pasti akan mengambil semua peninggalan yang ditinggalkan oleh seniman bela diri tingkat surga untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak akan ragu membunuh semua orang yang berani menentangnya. Fang Bai pernah mengatakan sebelumnya bahwa begitu pertempuran dimulai, para murid kuil King Cheng mungkin akan berakhir seperti mayat di tanah, tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini. King Xuan sama sekali tidak mengira Fang Bai sedang bercanda tentang hal ini. Itulah mengapa dia memutuskan untuk secara proaktif menawarkan harta karun untuk menghindari konflik dengan Fang Bai sebisa mungkin. Apakah tahu King Xuan juga sudah gila? Begitu kata-kata King Xuan terucap, tawa para murid kuil King Cheng di belakangnya tiba-tiba berhenti, dan mata semua orang dipenuhi dengan rasa tidak percaya dan takjub. Banyak dari mereka yang tidak mengerti mengapa Tao King Xuan, seorang seniman bela diri tingkat mendalam, akan menunjukkan kelemahan dan bersujud kepada seseorang dari dunia biasa. Beberapa murid yang cerdas dari kuil King Cheng berpikir dengan saksama dan sependapat dengan ekonom Tao King Xuan sebelumnya. Saat mereka menatap Fang Bai lagi, mata mereka tak bisa menahan rasa takut yang lebih besar. Ghost Hen juga menatap Fang Bai dengan tercengang. Mendengar kata-kata patuh dari Tao King Xuan, Ghost Hen segera mengerti bahwa Fang Bai adalah seorang seniman bela diri dengan kekuatan luar biasa. Sungguh menggelikan bahwa dia baru saja menyarankan Fang Bai untuk segera pergi karena khawatir dia akan tersesat. Sebuah belati, 2 teknik menusuk, 2 botol pil obat, sebuah kotak batu giok. Anda telah memperoleh 6 harta karun seorang seniman bela diri tingkat surga dari gua tersebut. Jika kau ingin hidup, serahkan semuanya padaku. Jika kau tak ingin hidup, tak apa juga, aku akan membunuhmu dan mengambilnya sendiri. Fang Bai berdiri dengan angkuh di depan para murid kuil King Cheng, berbicara dengan nada mendominasi. Saat ini, Fang Bai tidak lagi sengaja menekan energi esensinya, melainkan melepaskannya sepenuhnya. Berdiri menghadap Fang Bai, Tao King Xuan segera merasakan tekanan tak terlihat, seperti sebuah gunung kecil yang menekan dirinya, membuat napasnya tersengal-sengal. Seperti yang kuduga, melihat perkiraannya terkonfirmasi, bahwa kekuatan Fang Bai memang sebanding dengan Kera Putih, wajah Tao King Xuan menjadi gelap, dan dia menghela napas dalam hatinya. Dalam situasi saat ini, kecuali jika dia bertarung habis-habisan melawan Fang Bai, harta karun ketiga seorang seniman bela diri tingkat surga yang dimilikinya jelas tidak aman. Taoist King Xuan, kami telah membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkan harta karun ini. Apakah Anda bersedia menyerahkannya kepada orang lain begitu saja? Wen Xiangrong dari Menara Hujan Berkabut menemui Tao King Xuan, berdiri di sampingnya, dan berbicara dengan lembut. Kipas lipatnya sudah disimpan, digenggam erat di tangan kewaspadaan, mengawasi Fang Bai olah menghadapi musuh besar, seolah-olah takut dia akan tiba-tiba menyerang. Ten, Wen, maksudmu? Tao King Xuan melirik dan melirik Wen Xiangrong. Lebih baik menjadi batu giok yang pecah daripada ubin yang utuh. Jika seseorang ingin aku menyerahkan harta karun seorang seniman bela diri tingkat surga, mereka harus membunuhku terlebih dahulu. Tao King Xuan, jika kita bergabung, kita mungkin bisa melawannya. Sekalipun kita tidak bisa mengalahkannya, setidaknya kita bisa menahan dan memberi murid-murid kita kesempatan untuk melarikan diri dengan harta karun itu. Ekspresi Wen Xiangrong tampak tegas saat berbicara kepada Tao King Xuan dengan suara berat, ingin membentuk front persatuan dengan King Xuan melawan musuh bersama. Bagus, kalau begitu, ayo kita bertarung. Tao King Xuan menarik napas dalam-dalam, melemparkan belati, teknik pelaut, dan pil obat yang telah diperolehnya ke seorang seniman bela diri tingkat kuning tinggi di belakangnya, dan berteriak dengan garang, Dongling, ambil harta karun itu dan pergi. Kamu harus membawa mereka kembali ke kuil kami. Sambil berteriak, dia dengan cepat melingkari ekor kudanya dan menyerang ke depan, melancarkan serangan cepat dan ganas ke arah Fang Bai. Wen Long, kamu juga boleh membawa barang-barang itu. Hampir bersamaan, Wen Xiangrong menyerahkan 3 harta karun yang telah diperolehnya kepada seorang murid Menara Hujan Berkabut dan mengikuti King Xuan dari dekat, menyerang Fang Bai dengan kipasnya. Para murid lain dari kuil King Cheng dan Menara Hujan Berkabut juga mengacungkan senjata mereka, dengan berani menyerang Fang Bai tanpa menoleh ke belakang. Dongling dari kuil King Cheng dan Wen Long dari Menara Hujan Berkabut,
masing-masing memegang 3 harta karun seorang seniman bela diri tingkat surga, dengan putus asa berlari menuju punggung bukit timur lembah. Selama mereka bisa menempati punggung bukit itu dan memasuki hutan lebat di belakangnya, akan sangat sulit bagi Fang Bai untuk menemukan mereka. Jumlah orang yang berasal dari kuil King Cheng dan menara hujan berkabut kurang dari 40 orang. Jika lawan mereka adalah kera putih, mereka mungkin bisa menahannya untuk sementara waktu. Namun, jurus 8 langkah gajah ilahi yang menghancurkan, milik Fang Bai yang dipadukan dengan teknik gerakan naga melayang ke langit, sangat cepat dan sangat indah, memungkinkannya dengan mudah melepaskan diri dari kepungan hampir 40 orang. Jatuh cinta, Fang Bai, yang menerobos keluar dari pengepungan, melancarkan tendangan, membuat 2 batu seukuran telur ayam melesat dari tanah, tepat mengenai punggung Dongling dan Wenlong. Dengan sedihnya, keduanya langsung pingsan, dan 6 harta karun seorang seniman bela diri tingkat surga yang ada di tangan mereka berserakan di tanah. Bab 109, Mencegat Tangan Naga. Ghost Hand menyaksikan 6 harta karun seniman bela diri tingkat surga jatuh ke tanah, jakunnya bergerak tanpa sadar saat dia menelan ludah beberapa kali. Dia menahan keinginan untuk segera bergegas, mengambil 6 harta karun itu, dan melarikan diri dari tempat kejadian. Ghost Hand cerdas dan tahu bahwa meskipun pria bertopeng itu berjuang mati-matian melawan murid-murid kuil King Cheng dan menara hujan berkabut, begitu dia berani melarikan diri dengan 6 harta karun seniman bela diri tingkat surga, dia akan langsung menjadi musuh publik kedua belah pihak. Pada saat itu, apalagi Wen Xiangrong dan Taoist King Xuan, bahkan pria bertopeng itu pun bisa dengan mudah membunuhnya. Setelah Dongling dan Wenlong pingsan, murid-murid dari kuil King Cheng dan menara hujan berkabut terus terbang ke sisi mereka, mengambil harta karun dan berlari. Namun nasib mereka sama, tak seorang pun bisa lolos dari serangan batu Fang Bai. Dalam sekejap mata, 6 murid dari menara hujan berkabut dan 6 murid dari kuil King Cheng telah pingsan akibat batu yang ditendang oleh Fang Bai saat mencoba mengambil harta karun. Untuk sementara waktu, 6 harta karun seniman bela diri tingkat surga yang tergeletak di tanah menjadi seperti surat perintah kematian, tidak ada yang berani menyentuhnya lagi. King Su dan Wen Xiangrong tahu bahwa tanpa membunuh Fang Bai, mereka bisa melupakan kesempatan untuk mengambil harta karun apapun. Maka, mereka berhenti mengutus murid-murid mereka untuk mengambil harta benda dan melarikan diri. Sebaliknya, mereka memusatkan perhatian dan melawan Fang Bai dengan segenap kekuatan mereka. Fang Bai dengan berani menyatakan bahwa dia akan membunuh semua murid menara hujan berkabut dan kuil King Cheng yang hadir, tetapi pada kenyataannya, dia tidak sekejam kera putih, yang akan membunuh tanpa berkedip dan benar-benar tidak berperasaan. Tujuan utamanya adalah untuk menghalau musuh. Jika benar-benar terjadi perkelahian, Fang Bai paling-paling hanya akan membuat lawannya pingsan atau kehilangan kemampuan bertarungnya, dia tidak benar-benar membunuh siapapun. Lagi pula, tujuan Fang Bai melakukan tindakan itu semata-mata untuk mendapatkan harta karun, dan dia tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap 2 sekte utama kuil King Cheng dan menara hujan berkabut. Oleh karena itu, selama mereka tidak mengancam nyawanya, Fang Bai tidak berniat membunuh mereka. Selain itu, Fang Bai mengenakan topeng mengerikan saat muncul, dengan seluruh wajahnya tertutup. Sekalipun dia memberi lawan-lawannya kesempatan untuk hidup, mereka tidak akan tahu siapa musuh mereka dan tidak akan memiliki sasaran untuk balas dendam. Fang Bai bergerak dengan 8 langkah gajah ilahi yang menghancurkan, dan menggunakan tinju guntur raungan harimau, maju mundur tanpa perlawanan di antara beberapa murid yang tersisa dari 2 sekte besar tersebut. Tidak ingin membunuh bukan berarti Fang Bai berhati lembut. Tamparan, tamparan, mendesis. Suara tulang dan tendon yang patah serta jeritan kesakitan yang tajam dan menusuk terus terdengar tanpa henti di lokasi tersebut. Setiap jeritan menandakan seorang murid dari kedua sekte tersebut kehilangan kemampuan untuk bertarung. Setelah mencapai tahap menengah alam pengumpulan esensi dengan tingkat kedua dari teknik naga harimau singa gajah, eksekusi Fang Bai atas 8 langkah gajah ilahi yang menghancurkan, mencapai kekuatan 4 simbol. Setiap kali kakinya menyentuh tanah, bumi bergetar, batu-batu beterbangan dan pasir berserakan, debu mengepul, menyelimuti area seluas 2 atau 3 zang. Pemandangan ini memiliki pengaruh yang lebih besar lagi terhadap psikis para lawan. Para murid dari kedua sekte tersebut, yang diselimuti debu yang beterbangan akibat langkah kaki Fang Bai, hampir tidak dapat melihat sosok satu sama lain. Mereka hanya bisa mendengar raungan harimau ganas dan suara guntur yang terdengar dari kejauhan yang menyertai pukulan Fang Bai. Sesekali, di tengah kepulan debu, mereka juga bisa mendengar gelombang suara raungan singa dari Fang Bai. Teknik serangan gelombang suara ini, yang meniru raungan singa yang mengamuk, menghasilkan gelombang kejut yang kuat yang seringkali mengejutkan lawan. Para praktisi seni bela diri yang sedikit lebih lemah akan mengalami ketulian sementara atau sensasi pusing akibat serangan gelombang suara yang tiba-tiba ini. Cukup banyak murid dari menara hujan berkabut dan kuil King Cheng yang menderita hebat akibat gelombang suara raungan singa milik Fang Bai, menjadi tidak stabil dan jatuh ke tanah, hanya untuk kemudian pingsan karena pukulan telapak tangan Fang Bai yang santai. Bahkan Ghost Hand dan yang lainnya yang mengamati dari jauh pun terpengaruh oleh gelombang suara dan harus mundur ke jarak yang lebih jauh. Ya ampun, pria bertopeng ini sangat kuat. Guru kami dari lembah pengobatan segala macam tidak ada apa-apanya dibandingkan dia.
Fang Bai bergerak ke kiri dan ke kanan, seolah-olah berada di tanah yang belum pernah diinjak manusia, membuat para murid dari dua sekte besar berjatuhan kemanapun dia pergi. Ghost Hand menyaksikan dengan penuh antusias dan sedikit mabuk karena kegembiraan, tak kuasa menahan diri untuk berteriak memuji dengan lantang di saat-saat paling menegangkan. Tak lama kemudian, Wen Xiangrong dan Taoist King Xuan mendapati diri mereka menjadi komandan tanpa pasukan. Murid-murid yang menyertai mereka semuanya telah dikalahkan oleh Fang Bai, sehingga hanya mereka berdua yang masih berjuang mati-matian. Dan dilihat dari betapa santai dan tanpa usahanya Fang Bai terlihat, sepertinya dia bisa dengan mudah mengalahkan mereka berdua. Alasan Fang Bai tidak menyerang mereka dengan keras kemungkinan karena dia sengaja mempermainkan mereka. Melihat tatapan mengejek Fang Bai, Taoist King Xuan dan Wen Xiangrong merasakan gatal yang menyiksa di gigi mereka. Mereka saling bertukar pandang dan sama-sama didorong oleh keinginan yang kuat untuk bertarung. Ini terlalu berat untuk ditanggung. Taoist King Xuan meraung, jubah Taoistnya yang lebar berkibar tanpa tertiup angin, seperti kantung udara yang terisi penuh. Pada saat yang sama, aura yang dipancarkannya juga menjadi gila dan ganas. Rambut seputih salju dan terurai seperti air terjun 3000 zang. Menghadapi tekanan tanpa henti dari Fang Bai, Taoist King Xuan tanpa ragu mengerahkan kekuatan hidupnya, memanfaatkan potensi tubuhnya untuk melepaskan serangan terkuat dalam hidupnya. Truyuan mengalir deras ke cambuk ekor kudanya, membuat setiap bulunya berdiri tegak. Ratusan bulu sikat, menyerupai jarum baja, tiba-tiba melesat keluar, menutupi langit dan menyelimuti Fang Bai seperti rentetan tembakan yang padat. Jangkauan serangan bulu pengocok mencapai radius beberapa zang, dan jarak antara kedua pria itu sangat dekat. Tampaknya, sehebat apapun gerakan Fang Bai, dia akan kesulitan menghindari nasib diubah menjadi landak oleh jarum perak tersebut. Fang Bai tidak melarikan diri. Menghadapi ratusan bulu sikat yang melesat ke arahnya, ekspresinya tetap tenang. Tangannya bergerak cepat, membentuk lingkaran demi lingkaran di depannya. Setelah beberapa lingkaran digambar, tampak riak-riak yang terlihat terbentuk di ruang di depan Fang Bai. Riak-riak itu, seperti riak di permukaan air, membuat seluruh sosok Fang Bai tampak jauh lebih kabur. Ratusan bulu pengocok telur yang terbang dengan kecepatan tinggi melambat drastis saat mencapai ruang bergelombang di depan Fang Bai, seolah-olah mereka terjebak di rawa. Kemudian, dengan sudut mulut Fang Bai yang sedikit berkedut memperlihatkan senyum mengejek, tangannya terangkat berulang kali, dan ratusan bulu sikat itu secara menakjubkan tertangkap di telapak tangannya. Melihat teknik rahasianya yang paling ampuh digagalkan oleh Fang Bai, wajah Taoist King Xuan pucat pasi, dan ia jatuh ke dalam keputusasaan yang mendalam. Teknik yang digunakan Fang Bai untuk menangkis serangan bulu cambuk Taoist King Xuan diberi nama Tangan Naga Pencegat, sebuah teknik kultivasi yang dirancang khusus untuk menangkis serangan proyektil. Untuk melakukan Tangan Naga Pencegat, seseorang perlu menggabungkan yuan sejati yang kuat dengan teknik telapak tangan yang luar biasa. Pertama, bentuk dinding energi tak terlihat di depan diri sendiri menggunakan truyuan untuk menghalangi dan memperlambat kecepatan proyektil, lalu tangkap proyektil tersebut dengan gerakan tangan yang luar biasa. Inilah penerapan cerdik dari mencegah tangan naga. Ketika tangan naga pencegat dikembangkan ke tingkat yang mendalam, bahkan serangan dari naga sejati yang melayang di langit pun dapat dicegat, apalagi hanya proyektil bulu sikat dari Taoist King Xuan. Saya akan mengembalikan ini kepada Anda. Dengan teriakan ringan, Fang Bai mengangkat kedua tangannya dengan kuat. Ratusan bulu pengocok yang sebelumnya ditangkap Fang Bai di telapak tangannya kini melesat keluar seperti hujan deras, semuanya mengarah kembali ke Taoist King Xuan. Bahkan Wen Xiangrong, yang berdiri di samping Taoist King Xuan, pun diselimuti oleh rentetan bulu cambuk ini. Fang Bai jauh lebih kuat daripada Taoist King Xuan, dan tekniknya dalam meluncurkan proyektil jauh lebih unggul. Bab 110, mendapatkan harta karun. 100 benang debu di tangan tampak seperti telah diresapi kehidupan. Ketika ditembakkan, masing-masing menargetkan titik akupuntur pada tubuh King Su dan Wen Xiangrong, dan kecepatannya lebih dari 2 kali lipat. King Su dan Wen Xiangrong baru saja melewati beberapa pertempuran, yuan sejati dan kekuatan fisik mereka hampir habis. Mereka tidak punya waktu untuk menarik napas dan memulihkan diri, sehingga mereka berada di ujung batas kemampuan mereka. Terlebih lagi, tak satu pun dari mereka mampu menghasilkan jurus yang mirip dengan Tangan Naga Pencegat milik Fang Bai. Melihat tirai hujan putih membayangi mereka, keduanya tak bisa menahan rasa terkejut di wajah mereka. Meskipun mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, masing-masing tertusuk oleh tubuh yang dipenuhi benang-benang debu, menyerupai 2 landak putih berukuran besar. Ketelitian Fang Bai dalam menargetkan titik akupuntur tidak tertandingi. Dia menusukkan puluhan jarum perak ke tubuh King Su dan Wen Xiangrong, setiap jarum menyegel titik akupuntur di tubuh mereka. King Su dan Wen Xiangrong merasakan tubuh mereka mati rasa dalam sekejap, kehilangan semua sensasi dan tidak mampu berdiri, mereka terjatuh ke tanah. Untungnya Fang Bai tidak berniat membunuh, jika tidak, tusukan benang debu yang sedikit lebih dalam akan memutus napas mereka dan mereka akan mati di tempat. Namun, 2 seniman bela diri tingkat mendalam, yang kini tidak mampu menggerakkan tubuh mereka sedikit pun selain ekspresi wajah mereka, terbaring di sana, hampir tidak berbeda dengan orang sakit. Saat ini, bahkan orang biasa yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam pun dapat dengan mudah menghabisi mereka.
Fang Bai melirik Wen Xiangrong dan King Su, tidak lagi memperhatikan mereka, dan memberi isyarat kepada tangan hantu untuk mendekat. Apa perintahmu, senior? Ghost Hand, yang telah menyaksikan Fang Bai melenyapkan puluhan murid menara hujan kabut dan kuil King Cheng dalam sekejap, dan yang lebih kuat dari kera putih, sudah memenuhi rasa hormat. Dia tidak punya pilihan selain menguatkan diri dan mendekat, menangkupkan ketinggian dan bertanya dengan hormat. Meskipun Fang Bai mengenakan topeng dan tangan hantu tidak dapat menentukan usia sebenarnya, di dunia seniman bela diri, kemampuanlah yang menimbulkan rasa hormat. Terlepas dari usia Fang Bai, bertanya kepada senior tidak akan pernah salah. Fang Bai tampak berusia sekitar 20 tahun, sedikit lebih muda dari Ghost Hand, tetapi usia mentalnya sudah mencapai beberapa puluh ribu tahun. Oleh karena itu, dipanggil senior oleh Ghost Hand sama sekali tidak terasa ketidaknyamanan baginya. Pergilah dan ambillah 6 harta karun seniman bela diri tingkat surga. Fang Bai menunjuk ke arah tanah di kejauhan tempat ke-6 harta karun itu berserakan dan berkata kepada tangan hantu. Tanpa mengucapkan kata pun, Ghost Hand berlari mendekat, dengan hati-hati mengumpulkan 6 harta karun seniman bela diri tingkat surga, dan membawa kembali ke Fang Bai. Saya akan menyimpan barang ketiga ini, belati dan 2 teknik otomotif, seperti yang kukatakan, akan kuberikan Anda, kata Fang Bai sambil mengambil 2 botol giok berisi, pil pengumpul yuan, dan sebuah kotak kayu berisi 10 batu esensi merah. Lalu dia memutar tangannya. Setelah berbicara, Fang Bai tidak menunggu reaksi Ghost Hand dan berbalik untuk pergi, menghilang begitu saja. Teknik pergerakannya sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia telah meninggalkan lembah dan menghilang ke pegunungan yang luas. Bagi Fang Bai, apa yang terjadi di lembah itu hanyalah masalah sepele, dan para murid dari 4 sekte besar hanyalah orang-orang yang lewat begitu saja di jalan menghancurkannya. Dia tidak tertarik atau berniat untuk terlibat terlalu dalam dengan mereka. Ghost Hand berdiri menatap sosok Fang Bai yang pergi untuk waktu yang lama sebelum sadar. Dia tidak pernah menyangka bahwa tindakan baik sederhana yang dilakukan sebelumnya akan membawa ketidakseimbangan sebesar ini. Melihat harta karun ketiga di tangannya, dia merasa seolah-olah sedang bermimpi. Adik Liu, kemarilah dan hasta aku. Kerahkan sedikit tenaga. Setelah beberapa saat, Ghost Hand menoleh dan berkata kepada seorang murid dari Myriad Medicine Valley yang mendekatinya. Murid yang bermarga Liu mengulurkan tangan dan mencubit tubuhnya dengan keras. Aduh, Ghost Hand menjerit, rasa sakit itu hampir membuat matanya mengalir. Ini bukan mimpi, ini nyata. Ghost Hand, dengan gembira, mengacungkan belati dan 2 teknik otomotif di tangannya lalu berkata kepada murid dari Myriad Medicine Valley yang mengelilinginya, perjalanan ini tidak sia-sia, kita telah mendapatkan 3 harta karun. Setelah kita kembali ke lembah pengobatan Myriad, kita pasti akan menerima hadiah dari penguasa lembah. Setelah jeda, dia melanjutkan, tidak ada waktu untuk menunda, mari kita segera berangkat dan kembali ke Myriad Medicine Valley. Selusin murid Myriad Medicine Valley merespons dan, dengan Ghost Hand di tengah-tengah mereka, dengan riang meninggalkan lembah tersebut. Adapun puluhan murid dari kuil King Cheng dan menara hujan berkabut yang dilumpuhkan oleh Fang Bai, termasuk Wen Xiangrong dan King Su yang tak berdaya, tangan hantu dan yang lainnya tidak mempedulikan mereka. Tempat ini berada jauh di dalam pegunungan, di mana pada malam hari, binatang buas akan berkeliaran. Apakah penduduk di lembah itu akan selamat atau tidak, diserahkan kepada takdir. Hujan deras itu bagaikan udara dari galaksi yang mengalir turun, seketika menghancurkan kota Yanjing, dengan populasinya yang lebih dari 10 juta jiwa. Untuk beberapa waktu, jalan-jalan dan gang-gang di Yanjing hampir kosong dari pejalan kaki, dan kendaraan menjadi jarang. Saat itu, Fang Bai sambil memegang payung kecil berwarna hitam yang dibawanya, menantang angin dan hujan, melangkah sepanjang jalan raya nasional di luar kota Yanjing. Hujan deras dan angin kencang sepertinya tidak mempengaruhi Fang Bai, karena tidak setetes pun air hujan mengenai dirinya. Setelah meninggalkan Gunung Fuhu, jalan Yanjing pada dasarnya berupa dataran menuju datar. Fang Bai telah mengunjungi banyak tempat tetapi belum menemukan sumber daya yang lebih bermanfaat. Melihat waktu semakin habis, dia berhenti berlama-lama dan langsung terbang ke sekitar Yanjing. Mengenai pil pengumpul yuan, dan 10 batu esensi merah yang diperolehnya di Gunung Fuhu, Fang Bai berencana untuk menetap di Yanjing sebelum mencari tempat terpencil dan tak berpenghuni untuk menggunakannya dalam asinkron. Dengan 2 botol, total 10 pil pengumpul yuan, dan 10 batu esensi merah, dibantu oleh sumber daya pemukulan ini dan latihannya sendiri, Fang Bai yakin dia bisa meningkatkan kekuatan sedikit ke tingkatan dalam waktu singkat. Karena hujan deras, praktis tidak ada pejalan kaki di jalan raya nasional, dan hanya setelah jeda yang cukup lama barulah terlihat kendaraan melaju kencang. Selama tidak ada orang di sekitar, kecepatan Fang Bai akan tiba-tiba meningkat, melesat ke depan untuk sementara waktu. Saat sebuah kendaraan lewat, Fang Bai akan memperlambat langkahnya, tampak seperti seorang pelancong yang sedang terburu-buru. Ketika sampai di tengah jembatan batu yang panjangnya ratusan meter, langkah Fang Bai kembali melambat. Dia melirik ke arah jalan setapak yang dipenuhi pepohonan di sisi jembatan lain. Ada Ki pembunuh. Fang Bai sedikit mengerutkan kening, pelan-pelan. Didi, tepat pada saat itu, serangkaian bunyi klakson mobil yang mendesak terdengar dari belakang. Fang Bai menggeser kakinya ke samping, menyingkir. Sambil menoleh,
Ia melihat 4 sedan hitam yang identik mengawal sebuah kendaraan lapis baja berwarna perak yang menerobos tirai hujan lebat menuju ujung jembatan yang berlawanan. Fang Bai memiliki penglihatan yang sangat baik. Saat konvoi itu lewat, melalui celah jendela, ia melihat 4 orang duduk di dalam kendaraan lapis baja berwarna perak tersebut. 2 orang di depan sama-sama mengenakan pakaian hitam, pakaian standar para pengawal, satu bertugas sebagai pengemudi dan yang lainnya duduk di kursi penumpang. 2 orang di belakang termasuk seorang pria tua mengenakan setelan tang berwarna merah dan seorang muda dengan 2 kuncir kuda. Pria yang mengenakan setelan tang itu tampak berusia lebih dari 70 tahun, dan gadis berambut kepang 2 itu tampak baru berusia 13 atau 14 tahun. Profilnya menunjukkan bahwa dia cukup cantik. Mereka yang bersembunyi di hutan di depan pasti mengincar konvoi ini, simpulnya. Sambil memperhatikan iring-iringan kendaraan yang melintas di depannya, Fang Bai terus berjalan sambil memegang payung hitamnya, namun memperlambat langkahnya. Ikuti kelanjutan ceritanya di episode yang akan datang.